kembali kepada dua sifat yang disebutkan ini, yaitu iman dan beramal soleh. Keduanya ini sering kita dapati disandingkan dalam Al-Quran. Sebagaimana misalkan pada surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada, benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Nah, maka pada surat ini juga bahwasanya iman itu disandingkan dengan amal soleh. Yang sedemikian ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada kaitannya antara iman dengan amal soleh. Bahwasanya sekedar iman atau yakin dalam hati itu tidak cukup, tapi harus membuahkan amal. Kalau iman itu adalah pohonnya, maka amal itu adalah buahnya. Kalau seseorang ngaku beriman tapi kok tidak beramal, maka seakan-akan pohon yang tidak berbuah, atau bahkan dikhawatirkan tidak ada pohonnya atau tidak beriman. Maka untuk mendapatkan surga Allah tidak cukup hanya dengan yakin saja, tidak cukup hanya dengan percaya saja, tapi harus dengan iman, tapi harus dengan amal soleh. Karena iman itu diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan anggota badan, diamalkan dengan anggota badan, dan benar-benar diyakini dengan hati. Kita baca surat Al-Kahfi ayat ke-110. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, di sini diperhatikan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, berarti kalau dia berharap itu sudah beriman. Karena kalau seseorang itu beriman, tentu dia ingin masuk surga, tentu dia ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang paling agung di surga. Kalau memang kepingin seperti itu, dan apabila ingin masuk surga, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Nah, ini digarisbawahi. Maka hendaklah dia falyakmal amalan sholiha, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beribadat kepada Tuhannya. Artinya dalam beribadah
jangan berbuat syirik, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan sekaligus yang sedemikian ini menjadi bahan introspeksi bagi diri kita sendiri. Katanya ngaku beriman, tapi amalan kita sampai mana? Apakah kita masih malas-malasan? Ataukah kita masih sering menunda-nunda? Ataukah kita beribadah masih setengah-setengah? Maka berarti keimanan kita perlu ditingkatkan lagi dengan banyak-banyak memohon kepada Allah dan dengan banyak-banyak kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat disampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.